Oke, seperti janji saya tadi kita akan langsung berbincang bersama dengan Pak Suharsono. Pak Suharsono. Oke, Pak Suharsono, ini Ya, informasi yang kita dapatkan bahwa Pak Suharsono ini sempat mendapatkan ada dugaan ya Pak ya, teror itu betul Pak? ya belum ada sih, tapi ya media aja yang sering itu tuh. Saya risih gitu, Oke, jadi lalu nanyain. hmm, oke, jadi mendapatkan teror gitu nggak pernah ya? Belum pernah. Tidak media itu. Oke, oke baik. Boleh ke kuasa hukum Pak Suharsono mungkin? Ya, Ya gimana Mbak? Pak, jadi tidak betul ya ada misalnya semacam teror atau gangguan yang didapatkan oleh Pak Suharsono dalam kasus ini? Nggak betul ya itu ya? Nggak betul sampai sekarang masih aman-aman aja, masih baik. Oke, masih aman-aman saja ya Pak ya? Oke, itu jadi harapan kita bersama juga. Iya. Oke, ini kita coba langsung berbincang kembali. Ini ada Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, Pak Anton Carlian. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Pak Anton langsung saja, sebelum kita membahas soal perubahan DPO Pak, ini yang harus diketahui publik. Pak Anton ini kan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, itu kan di bulan Desember 2016, itu betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah ketika Pak Anton menjabat, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang masih ditangani di Polres Cirebon atau sudah P21 dilimpahkan ke kejaksaan? Waktunya kurang jelas, tetapi saat itu kasus tersebut tidak menjadi atensi dan tidak menimbulkan satu friksi-friksi maupun keresahan masyarakat. Sehingga apabila kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, biasanya Polda tidak perlu turut campur, hanya mungkin bimbingan teknis saja. Oh, Itu saja. oke. Sehingga dalam hal ini saya bukan mau melepas tanggung jawab, tapi apabila pada saat itu pun juga saya harus bertanggung jawab, sekalipun saya sudah pensiun, saya siap untuk bertanggung jawab karena tidak ada anak buah yang salah adalah pimpinannya. Dan apabila pada saat itu saya sebagai Kapolda diminta pertanggungjawaban, saya siap. Oke, baik. Kemudian kalau boleh dilanjutkan mencermati apa yang dibicarakan terdahulu di sini, ada dua masalah, mungkin satu DPO 3 menjadi satu, yang kedua tentang penangkapan PS itu sendiri. Saya belum berani menyebut nama karena tetap ajas praduga tak bersalah. Nah, mari kita bahas satu-satu. Masalah walaupun tadi oleh senior saya Pak Arianto Sutadi sudah disampaikan, tapi izinkan saya untuk menyampaikan tentang kenapa 3 DPO ini menjadi satu. Dan ini pun juga saya tanyakan ke beberapa rekan-rekan penyidik yang ada di Polda Jabar. Apa betul, apa tidak salah 3 menjadi satu? Jangan sampai ini menjadikan friksi, jangan sampai ini menjadikan keresahan masyarakat. Nah, kemudian dari mana Anda menyatakan bahwa 3 DPO ini menjadi satu? Sementara tadi kita ketahui bahwa di dalam keputusan pengadilan adalah 3. Nah, di dalam hal ini mereka menyatakan, mohon maaf Pak, memang untuk saat ini keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan daripada para tersangka terdahulu tidak menunjukkan signifikan ke arah DPO yang ada. Sehingga dengan demikian bukan makin mengerucut, maka malah makin pabaliut gitu kan, makin kemana-mana. Nah, ini juga kita sadari karena tenggang waktu. Mohon maaf, saya pernah menangani kasus Marsina, baru dibuka 15 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi sama seperti sekarang ini, bukannya makin mengerucut. Semua tersangka walaupun yang sudah mendapat keputusan mengatakan tidak. Nah, jadi berbeda antara masa lalu dengan masa kini.
Oke. Dan untuk solusi masalah DPO ini sebetulnya ya sama juga tidak dicabut, hanya mungkin ada satu ya kesalahan rilis itu kan, kesalahan rilis yang harus diralat kembali seandainya memang DPO ini ada. Tapi saat ini mereka mengatakan bahwa itu adalah ya DPO hantu karena ya identitasnya tidak jelas, namanya tidak jelas. Tapi saya bilang ini kan bisa kita lihat dari rekonstruksi TKP. Di sana kan ada 11. Ada orang-orang yang berperan di sana. Siapa berbuat apa dan melakukan apa ini kan harus jelas. Tolong, makanya di sini kita harus rekonstruksi kembali TKP dan rekonstruksi hasil gambar olah TKP yang pertama. Pak Anton. Apakah betul 11 atau tidak? Ya. Nah, kemudian kedua, masalah penangkapan Peggy. Nah, ini pun juga saya pertanyakan. Jangan sampai salah tangkap loh. Ini akan sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi kasus Sengkon Karta seperti dulu. Apakah Anda sudah yakin? Saya bilang, sudah menangkap Peggy itu. Oke. Mereka mengatakan, kami yakin, Pak. Kenapa? Kami karena dari keterangan saksi. Nah, kemudian saya tanyakan, kualitas saksinya bagaimana? Karena maaf, keterangan saksi ini, bukti lisan ini sangat rawan, sangat lemah, lidah tidak bertulang. Bisa saja dicabut sewaktu-waktu. Oke, Pak Anton, mohon maaf saya potong sebentar. Pak Ini Anton. Ini adalah kenapa Peggy bisa kita tangkap karena adanya kesamaan-kesamaan yang signifikan. Oke, Pak Anton. Kesamaan yang signifikan itu sendiri apa saja? Ya, Pak Anton, Satu, mohon maaf. masalah Saya potong sebentar. nama samaran. Kemudian kedua juga motor, STNK, dan juga ada saksi yang memang kualitasnya sangat tinggi, yaitu teman Ya, Pak Anton. sekolahnya dan salah satu dari tersangka tersebut. Oke. Gimana ya sih? Ya, Pak Anton, maaf, saya potong dulu. Sebelum kita jauh ke sana, Pak, kita fokus dulu. Tadi Pak Anton sempat menyampaikan ya ini mungkin saja soal kesalahan rilis. Itu kok bisa, Pak? Kenapa? Indikatornya apa? Singkat saja, Pak. Indikatornya, Polda Jabar itu tidak mencabut DPO, hanya berdasarkan hasil keterangan saksi saat ini loh, bukan saat lalu. Tidak menunjukkan pada identitas-identitas DPO yang disebutkan. Jadi ketika ditanyakan, kalau Dani ini bentuknya bagaimana, sketsanya bagaimana, karena mereka pun juga mungkin tidak jelas, sehingga tidak ada foto, tidak ada sketsa. Karena tidak jelas. Nah, dari hasil sementara itu, Polda Jabar menyimpulkan bahwa hanya satu DPO, tapi itu tidak mutlak. Nanti tergantung perkembangan penyidikan. Bisa saja bahkan mungkin lebih daripada itu. Jadi tidak mutlak dan tidak menggugurkan hasil keputusan pengadilan. Iya. Soal kesalahan rilis itu coba ditanggapi Bang Johnson. Ya, ini yang bicara mantan Humas Mabes soalnya, jadi kita harus hormat. Yang pertama, punten nih, Jenderal. Ini di dakwaannya ini 16 Januari 2017. Jadi Jenderal sudah Kapolda. Tuntutannya yang satu lagi nih, ini pembacaan tuntutan. Tadi itu dakwaan. Ini tuntutannya itu sudah 12 Mei 2017, Jenderal. Jadi ini Jenderal sudah Kapolda pada saat itu. Jadi menurut saya memang seharusnya ini dievaluasi, ya, terutama dari mulai pelaporan yang menangani itu timnya, ya kan. Terus kemudian kasubditnya, kasubagnya, kemudian kasatnya, direskrimnya, ya, sampai menurut saya setuju karena ini gentle sekali nih jenderal saya ini, ya kan, pimpinannya itu juga dievaluasi dan saya kira Kapolri yang ini harus melakukan karena ini pernah terjadi pada saat peristiwa Sambo, supaya ini tidak dan ini bukan hanya urusan polisi tapi juga ada urusan kejaksaan dan ada urusan pengadilan karena nanti Peggy juga kan akan maju juga ke kejaksaan, akan maju juga ke pengadilan. Jadi kalau ini tidak dievaluasi, masa mau jadi peradilan sesat atau proses penegakan hukum yang sesat? Janganlah. Oke, tadi soal potensi kesalahan rilis. Saya komentar nggak? Ya, sedikit soal potensi kesalahan rilis. Bagaimana, Bang Johnson? Singkat sebelum kita ke Bang Rasman. Iya,
soal kesalahan rilis. Tadi kan disampaikan Pak Anton. Lah itu kan berarti Nah, itu berita dulu bohong. fokusnya, jangan Saya kemana-mana. siap Sebentar. karena ini humas begitu Sebentar, lama Bang ini. Rasman. Iya. Ilmunya udah sangat tinggi. Masa kesalahan rilis? Rilis itu dilakukan atas nama institusi. Menurut saya harus ditindak dan dievaluasi nih. Kayak begini jangan terulang lagi nih. Silakan, Bang Rasman. Rusak nih. Begini, saya kira Pak Jenderal Anton Carlyan menjelaskan tadi bahwa beliau 2016 di kasus itu memang Kapolda. Beliau nggak bilang nggak Kapolda. Dan dia bertanggung jawab. Itu jelas tadi, clear itu Bang. Nah lalu kalau masalah rilis dan tidak rilis. Rilis itu menjelaskan ke publik. Ini sudah susah nih Bang. Tidak ditangkap 8 tahun DPO salah, setelah ditangkap juga salah, terus apa yang benar? Bos, rilis itu harus Tunggu dulu. benar, jangan berita Iya. bohong, Bos. Bang, membenar- Jangan diulangi lagi kayak kasus Bang, Sambo, gini, Bang. Bos. Jangan Rusak Bang. institusi kita, Saya mau Bos. tanya, Bang Johnson, abang ini sebagai lawyer pihak keluarga yang korban atau abang sebagai praktisi hukum yang netral seperti saya? Anda nggak netral tadi ngundang-undang Loh, kelompok gimana lain sih untuk Bang? tunggu di Begini sini. Bang, Ini- abang tidak boleh menjustifikasi Saya untuk nggak menguji, menjustifikasi Bang, fakta kok. untuk menguji penjelasan Peggy. Itu kan keterangan dari Lucy tadi ya. Saya lihat dengan terang benderang wawancara live dari yang mengontrakkan rumah kepada Peggy. Namanya berubah-ubah. Apa itu kurang jelas? Diperiksa juga Bang. Bos, nasihat Tunggu dari para dulu. ahli Kapolri Bang. sebaiknya itu dia Bang, nyatakan di sebentar, Bang. peradilan. Jangan- Jangan Bang. konferensi pers Bang. karena rusak Bang, institusinya. aku tanya abang, apa salahnya konversi pers Bang? Rusak institusinya Dari mana abang kalau bilang ternyata rusak? salah. Kalau Gimana, ternyata Abang? salah, Bang. Bos. Kalau salah. Bang, begini abangku. Untuk proses penegakan hukum salurannya sudah ada. Saya hanya minta, saya ini juga banyak yang sedih karena tindakan Oke. polisi. Maksudnya Tapi polisi saya fair play. maksudnya polisi Sebentar, Bang. dilaporkan IT Saya berita sampaikan, bohong gitu. saya sudah sampaikan kepada Mbak Yanti. Bang, dengar dulu dong Bang. Mbak Yanti saya telepon, benar kan Mbak? Bahwa kita siap bantu. Dan kalau kasus Peggy ini maju, saya siap bantu untuk mengawal bahwa ini akan real selesai sampai pengadilan. Apakah ini benar pelaku atau tidak? Tapi kalau ternyata hanya satu, jangan paksa jadi 3. Oke. Karena penjelasannya berubah-ubah, lidah tidak bertulang. Jangan ujuk-ujuk suruh orang dihukum, dievaluasi. Tunggu dulu Bang. Kita ini mencari kebenaran. Sekarang proses sidik. Dan sudah diproses. Lalu dijelaskan kepada publik. Makanya saya juga heran, ada pengacara Vina, dia pergi ke TKP. Terus pergi ke Komnas HAM. Katanya 911. Katanya Hotman Paris. Loh, kok Anda Oke. tidak tahu saluran? Silakan, Mbak Yanti. Salurannya ada Propam, ada KY, ada Komisi Kejaksaan. Ini 3 kaitan. Jangan polisi dong yang terus diserang. Itu maksud saya. Oke, silakan, Saya Mbak Yanti. siap berdiri tegak untuk bagaimana Sebentar, Pak Peggy Arianto. mencari Sebentar, kebenaran dia. nanti saya kasih kesempatan yang sama. Nanti Sebentar. kaitannya dengan Pak Jondro Mbak tadi. Yanti dulu. Kita kasih kesempatan yang sama Pak Arianto. Kami persilakan. Silakan Mbak Menghilangkan Yanti. 2 DPO pada saat press release itu membuat semua masyarakat bingung. Mbak Yanti. Karena alasannya tidak ada alasan yuridis Mbak yang Yanti. dinyatakan Mbak oleh Yanti, Polda. kita sama-sama Seharusnya berhukum. Poldanya memberikan Mbak Yanti, alasan saya secara jawab Mbak yuridis. Yanti ya. Tidak ada menghilangkan 2 DPO. Setelah dipelajari, didalami, dievaluasi oleh penyidik, maka mereka menemukan hanya 1 yang DPO. Perkara itu salah rilis kata Pak Anton Carlyan, itu biar pimpinan yang menilai. Tapi kalau itu sekarang ditemukan 1, mari kita buktikan keterangan Lucy, keterangan Linda. Linda juga bilang kok dia Oke. bahwa saya udah 6 bulan nggak komunikasi, saya nggak dekat-dekat amat. Bang Dan Rasman, Linda juga kita bilang berikan tidak kesempatan mengenal yang sama. Peggy Yang di film. Setiawan. Mbak Hah? Yanti. Linda juga bilang tidak mengenal Peggy Setiawan pada saat BAP tadi malam. Nah, pertanyaan saya, Berarti kan Bu memang Yanti, pertanyaan Peggy saya. Setiawan itu nah dari Yanti Tidak. saja sudah berubah-ubah. Saya nggak mau 2 nyawa manusia yang melayang ini sia-sia. Tapi saya tidak mau juga dengan sebuah film kita salah menilai dan penegakan hukum. Tapi saya juga tidak mau tidak Peggy terjadi menjadi nyawa yang mystery of melayang. Bang Rasman, Bang Rasman, Itu yang dari sebentar. karena Kita perbuatan bergantian. yang Silakan. tidak dia lakukan. Yanti. Saya pun sebagai kuasa hukum tidak mau Peggy menjadi nyawa yang Bentar, melayang Bang dengan Rasman. Yanti, saya- perbuatan Saya yang ambil tidak pernah dia mikrofonnya. lakukan. Kalau Silakan. ini, Siap. ya silakan Mbak Yanti. Dilanjutkan dulu.
Saya tidak mau Peggy pun nyawanya melayang seperti kata Bang Rasman tadi, yang 2 DPO itu jangan sampai nyawanya melayang. Saya pun sebagai kuasa hukum Peggy tidak mau nyawa Peggy melayang hanya karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Saat itu Peggy tidak ada di tempat dan Peggy sedang berada di Bandung, bekerja sebagai buruh. Seharusnya itu dilakukan pemanggilan karena memang keluarga tidak menyembunyikan Peggy dan menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa ke pihak kepolisian tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Untuk menetapkan DPO itu kan harus ada pemanggilan dulu dasarnya. 3 kali dia mangkir atau dia tidak hadir baru ditetapkan DPO. Saya sebagai kuasa hukum Peggy dan juga majikan dari ibunya Peggy, karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya. Mungkin saat 2016 pun saya akan mendampingi Peggy untuk penyidikan polisi apabila dilakukan pemanggilan. Tidak mungkin Peggy tidak kooperatif. Saya pasti akan mengajak Peggy untuk kooperatif menghadapi kepolisian. Karena saya mengikuti perkara ini dari 2016. Hormat Kenapa saya polisi Mbak Yanti. tidak Yanti, melanjutkan prinsip pemeriksaan? dasar penegakan hukum kita sebagai lawyer adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya setuju. Hukum yang Mari tidak kita bersalah. bantu Oke. Peggy. Nah. Tapi jangan kita menjustifikasi bahwa ada kesalahtangkapan di situ. Oke. Sehingga berproses keliru. Ya, gini. Itu. Ini sebenarnya permasalahannya adalah 3 DPO tadi saya lihat tuh di berita acara pemeriksaan yang dibawa Bang Johnson, itu ada 3 nama yang sempat ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Apakah artinya perlu dilakukan audit penyidikan yang baru dan juga audit penyidikan yang lama? Nanti kita bahas ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.